Oke, selamat datang di tempat kolam ikan penampungan ikan. Saya sendiri akan memperkenalkan nama perusahaan kami, yaitu Popung Tech Incorporate yang bergerak di bidang pemasangan sensor. Proyek pertama kami ini akan menceritakan tentang pemasangan sensor pada sistem budidaya ikan. Anggota kami terdiri dari Jaka Purnama, Yakob, Heri, Aan, dan juga sebelumnya Pramesti. Ya, saya berada di lokasinya di Pokong Kidul, yaitu di sekitar persawahan di Pokong Kidul, di mana ada 2 kolam di sini. Coba lihat yang pertama, ini adalah kolam yang pertama dengan luas area yang menyerupai trapesium, di mana tidak ada pembatas dari atas, tidak ada kerangkangnya. Kemudian sirkulasi air yang menyuplai oksigen disuplai oleh sistem mekanik yang bersumber dari panel surya. Nah, kita lihat sendiri, inilah kolamnya, di mana kolamnya ini tidak ada pencahayaan, yang ada adalah pencahayaan alami, tidak ada pencahayaan buatan di sini, sehingga malam hari diperlukan CCTV. Nah, ini adalah bentuk kolamnya, kita lihat bentuknya ada suplai air dari sana, itu ya betul sekali. Nah, suplai air dari luar sehingga aliran tetap lancar, dan struktur kolamnya ini pasti ada aliran air yang keluar dan masuk, sehingga di bawah kolam-kolam ini pasti ada aliran keluar. Nah, lokasinya ini juga dikelilingi oleh sawah. Nah, di kanan kirinya ada sawah. Nah, begitu juga ini kolam yang masih sepi ya. Kolam yang masih sepi ini bentuknya juga trapesium, tapi mungkin ikannya lagi dipanen. Nah, ini nggak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Nah, kolamnya ini masih sepi, ya bentuknya, tapi tidak ada panel suryanya. Jadi ini kolamnya belum direnovasi kali. Kita ketahui, ketika kita mendengar budidaya ikan, maka kita akan menjual ikan. Kemudian ada kolam ikan, area terbuka. Secara teknis, karena kolam tersebut daerah terbuka, maka akan rawan terjadi pencurian. Nah, maka dari itu kami akan memasang sebuah sensor untuk mengetahui adanya penyusup atau pencuri dalam kolam tersebut. Sensor itu kami gunakan nantinya adalah CCTV. Kemudian pada budidaya ikan, kita ketahui bahwa kesehatan ikan itu diutamakan. Maka dari itu kami membuat suatu kriteria kesehatan ikan itu dilihat dari pH air yang ada di kolam tersebut. pH air atau kata lainnya adalah keasaman, maka bila tingkat keasaman air itu tidak baik, maka kesehatan ikan pun akan memburuk. Maka dari itu kami pada sistem sensor di budidaya ikan ini, kami akan memasang sensor pH agar mendapatkan hasil data yang real time. Artinya kami mendapatkan, pada pembudidaya ikan tersebut akan mendapatkan data yang secara kontinu, data keasaman pH dalam air tersebut. Yang ketiga, kami akan menggunakan sensor LDR yang akan memudahkan para pembudidaya ikan untuk menghidupkan lampu dalam malam hari. Kita ketahui dari rangkuman di atas bahwa tujuan kami dalam budidaya ikan tersebut adalah memasang sensor agar dapat memudahkan dan membuat keamanan lebih terjamin. Saya akan menjelaskan tentang desain perancangan dari proyek yang kita buat. Langsung saja kita saksikan di sini. Inilah desain yang kita buat, mirip dengan desain yang ada di lapangan. Dengan di sini kita memiliki panel surya yang digunakan sebagai sumber energi utama dari sensor-sensor yang kita pasang. Yang kemudian kita akan jelaskan masing-masing peletakan dari sensornya. Sensor yang pertama yaitu sensor cahaya yang letaknya yaitu di sini. Sensor cahaya ini akan menyalakan dan mematikan lampu yang berada di tengah ini. Yang sensor yang kedua yaitu sensor pH. Sensor pH kami letakkan di dinding dari kolam dengan peletakan yang menyentuh air dari 2 kolam ini.
Yang sensor yang ketiga yaitu sensor kamera atau CCTV. Peletakannya yaitu dua. Yang pertama di sini, yang kedua yaitu di sini. Kami sengaja memasang dari sensor CCTV ini saling berseberangan agar keamanan bisa dilihat, sehingga sensor CCTV dan sensor yang lainnya ini tidak bisa dicuri. Jayalah selalu teknik fisikaku, kita berjuang nastar masa depan, ayo bangun Indo. Jadi saya akan menjelaskan tentang sensor-sensor yang kami gunakan dalam proyek budaya ikan ini. Nah, sensor yang kami gunakan itu ada 2 plus 1 alat, yaitu CCTV. Nah, sensor yang pertama itu kami menggunakan sensor pH, yaitu sensor yang digunakan untuk mengukur kadar asam basa dari air yang ada di dalam kolam ini. Yang kedua itu sensor pencahayaan, itu dengan kami menggunakan sensor LDR. Dan plus satu lagi alat yang kami gunakan yaitu CCTV yang digunakan sebagai pemantau dari kolam ikan yang kami teliti saat ini. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan sensor-sensor yang kami gunakan dalam proyek kami, yaitu proyek budaya ikan. Yang pertama itu kami menggunakan sensor pH, dan kita dapat melihat gambar sensor pH sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui bahwa sensor pH ini berfungsi untuk mengetahui kadar dari air yang ada di dalam kolam ikan tersebut, apakah memiliki kadar asam yang terlalu banyak atau kadar basa yang terlalu banyak, sehingga dengan informasi tersebut kita melakukan penstabilan di dalam air tersebut. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, prinsip kerja utama dari sensor pH adalah terletak pada sensor probe yang berupa elektrode kaca dengan jalan mengukur jumlah ion H3O positif di dalam sebuah larutan. Ujung elektrode kaca adalah lapisan kaca setebal 0,1 mm yang berbentuk bulat. Bulb ini dipasangkan dengan silinder kaca non-konduktor dan selanjutnya diisi dengan larutan HCl. Di dalam larutan HCl terendam sebuah kawat elektrode panjang yang pada permukaannya berbentuk senyawa setimbang AgCl. Konstannya jumlah larutan HCl pada sistem ini membuat elektrode AgCl memiliki nilai potensial stabil. Nah, pada gambar kita dapat melihat skema sistem elektrode. Kita juga dapat melihat gambar ilustrasi proses pertukaran ion H positif. Seperti pada gambar ilustrasi tersebut, pada permukaan bulb terbentuk semacam lapisan gel sebagai tempat pertukaran ion H positif. Jika larutan bersifat asam, maka ion H positif akan terikat oleh permukaan bulb dan hal ini akan menimbulkan muatan positif terakumulasi pada lapisan gel. Sedangkan jika larutan bersifat basa, maka ion H positif dari dinding bulb terlepas untuk bereaksi dengan larutan tadi. Hal ini menghasilkan muatan negatif pada dinding bulb. Kesetimbangan pertukaran ion yang terjadi di antara dua fase dinding kaca bulb dengan larutan akan menghasilkan beda potensial di antara keduanya, sehingga kita dapat memperoleh output ataupun keluaran yang berupa tegangan. Berikut ini merupakan gambar dari kurva perubahan antara pH dengan beda potensial, dan seperti kita ketahui bahwa persamaan umum dari pH adalah pH sama dengan min log A H3O positif. Nah, kenapa H3O positif? Karena dalam kasus ini kita menganalisis ion yang ada dalam air, itu ion H3O positif. Ada tanda negatif di dalam persamaan tersebut, yaitu pH sama dengan min log A H3O positif. Jadi, tanda negatif adalah untuk membuat semua nilai pH dari berbagai larutan menjadi bernilai positif. Seperti yang telah kita bahas pembahasan sebelumnya, bahwa bulb kaca berisi larutan HCl yang merendam sebuah elektrode. HCl ini memiliki pH konstan karena ia berada pada sistem yang terisolasi. Karena pH konstan inilah, maka ia menciptakan beda potensial yang konstan pada temperatur yang konstan pula.
Selanjutnya, gambar berikut ini merupakan komponen-komponen yang ada di dalam sensor pH. Nah, di sini adalah bagian-bagian elektrode referensi. Pada sebuah sistem sensor pH, selain terdapat elektrode kaca, juga terdapat elektrode referensi. Kedua elektrode tersebut sama-sama terendam ke dalam media ukur yang sama. Media ukur yang kita gunakan di sini adalah kolam ikan, sehingga elektrode referensi digunakan untuk menciptakan rangkaian listrik pH, yaitu untuk menghasilkan pembacaan pH yang valid. Elektrode referensi harus memiliki nilai potensial yang stabil dan tidak terpengaruh oleh jenis kulida yang diukur. Seperti halnya elektrode kaca, di dalam elektrode referensi juga digunakan larutan HCl, yaitu yang bersifat elektrolit yang merendam elektrode kecil AgCl. Pada ujung elektrode referensi terdapat liquid junction yang berupa bahan keramik sebagai tempat pertukaran ion antara elektrolit dengan larutan terukur, dan pertukaran ion ini dibutuhkan untuk menciptakan aliran listrik sehingga pengukuran dengan potentiometer dapat dilakukan. Fungsi dari bagian-bagian elektrode referensi ini adalah untuk menghasilkan besaran tegangan yang kita butuhkan untuk melakukan analisis. Dan berikut ini adalah diagram sederhana dari sensor pH. Di dalam gambar ini kita dapat melihat, juga ada kelas elektrode dan ada referensi elektrode seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dan juga amplifier, ada converter, microprocessor, dan akan ditampilkan pada display. Dan gambar berikut merupakan gambar datasheet dari sensor pH yang kita gunakan, dan di dalam datasheet ini kita dapat melihat spesifikasi dari sensor ini dan begitu juga gambar dimensinya, dan kita sangat membutuhkan datasheet ini sebagai titik acuan maupun titik referensi kita ketika kita juga mengambil data di lapangan, sehingga datasheet ini merupakan suatu pembanding yang sangat kita butuhkan agar hasil pengukuran yang kita lakukan di lapangan sama ataupun mendekati dengan data yang sebenarnya. Masa depan, ayo bangun Indonesia. Di Gajah Mada kami mengabdi, maju bersama cerdaskan negeri. Teknik fisika satu keluarga. Sensor yang kedua yang kami gunakan dalam proyek kami, yaitu proyek budidaya ikan, adalah sensor LDR. Prinsip kerja dari sensor LDR ini sendiri adalah resistansi LDR akan berubah seiring dengan perubahan intensitas cahaya yang mengenainya. Jadi intensitas cahaya ini berasal dari lingkungan sekitarnya. Nah, dalam kasus kita, intensitas cahaya itu berasal dari lingkungan sekitar kolam ikan. Sensor LDR ini terbuat dari bahan semikonduktor. Dengan bahan ini, energi dari cahaya yang jatuh menyebabkan lebih banyak muatan yang dilepas atau arus listrik akan meningkat. Artinya, resistansi bahan telah mengalami penurunan, dan penggunaan sensor LDR ini kerap kali digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Di sini kami memberikan contoh data hasil pengukuran di lapangan dengan menggunakan sensor LDR. Pada gambar berikut ini, kita dapat melihat nilai-nilai dari tingkat cahaya, tahanan LDR, nilai tegangan output, dan nilai jarak lampu dan LDR. Nah, kita juga dapat melihat gambar grafik hubungan antara tahanan terhadap tingkat intensitas cahaya. Berdasarkan gambar-gambar pada video ini, kita dapat menganalisis, dan analis dari data-data yang ada ini adalah dari hasil tabel dan grafik pada gambar dapat kita analisis bahwa semakin tinggi tingkat cahaya yang diterima oleh sensor LDR, maka tahanan dari sensor LDR tersebut akan semakin kecil, dan sebaliknya. Berikut ini merupakan gambar datasheet dari sensor LDR, dan kita dapat melihat di dalam datasheet ini sudah dituliskan beberapa spesifikasi dari sensor LDR, dan kita juga dapat melihat gambar dimensi dari sensor LDR ini. Di dalam perancangan kami juga menggunakan CCTV, yang dimana kami menggunakan CCTV berfungsi untuk mengawasi di daerah lingkungan kolam ikan tersebut. Berikut ini kita dapat melihat gambar CCTV, yang dimana CCTV ini kita akan letakkan pada tiang penyangga, sehingga CCTV ini dapat mengawasi dari ketinggian tertentu. Seperti yang kita ketahui bahwa CCTV atau closed circuit television merupakan alat perekam yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video ataupun audio. Cara kerja kamera CCTV ini sendiri yaitu mengirimkan sinyal secara tertutup melalui wireless ataupun kabel. Kabel yang digunakan untuk kamera CCTV ini biasanya adalah kabel koaksial
yang sering digunakan oleh televisi analog untuk menangkap sinyal broadcast dari antena televisi. Sedangkan jika menggunakan sinyal wireless, maka kita menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Dan kamera CCTV ini biasanya digunakan untuk mengawasi sebuah tempat yang berkaitan dengan masalah keamanan ataupun kerahasiaan suatu tempat.